Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rosamedia NIM 18021010204 dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang aplikasi fisika modern, yaitu tentang penerapan sinar X dalam berbagai bidang. Sinar X merupakan foton yang memiliki energi tinggi, yaitu 1-100 kV dengan panjang gelombang yang memiliki orde 1 angstrom. Proses terjadinya yaitu elektron energetik menumbuk permukaan dari logam, kemudian dari permukaan logam tersebut dipancarkan foton dalam bentuk sinar X. Sinar X sendiri memiliki daya tembus yang cukup tinggi terhadap bahan yang dilaluinya. Kira-kira apa aja sih manfaat dari sinar X? Manfaat dari sinar X dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang kesehatan, yang kedua bidang industri, dan yang terakhir yaitu bidang pertanian. Sinar X dalam bidang kesehatan. Pesawat sinar X diagnostik yang dimanfaatkan dalam pencitraan organ bagian dalam tubuh, yaitu jantung, tulang, paru-paru, dan sebagainya, karena pesawat jenis ini dapat mendeteksi keretakan yang sangat halus pada tulang atau tumor yang terdapat dalam jaringan tubuh pada manusia. Pemindaian sinar X dimanfaatkan oleh ahli radiologi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh pasien dengan menggunakan alat yang dinamakan radiograf. Pesawat sinar X terapi yang dimanfaatkan untuk radioterapi jaringan kanker atau tumor. Ronsen merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan radiasi dalam pengambilan gambar bagian dalam tubuh manusia, terutama dalam mendiagnosa kesehatan. Sinar X memindahkan radiasi frekuensi tinggi ke seluruh tubuh yang kemudian sinar tersebut ditangkap oleh gambar. Sinar X yang lebih maju dan berkembang, yaitu contohnya seperti fluoroskopis, CT scan, MRI, dan juga PET scan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Fluoroskopi menghasilkan gambar sequel menyerupai video menggunakan metode pemeriksaan dengan pancaran sinar X. Pemindaian compute tomography atau CT scan dimanfaatkan untuk mendiagnosa dan memonitor kondisi kesehatan atau penyakit seseorang. Alat ini merupakan mesin pemindai yang memiliki bentuk lingkaran yang besar sehingga cukup untuk dimasuki oleh orang dewasa dengan posisi berbaring. Magnetic Resonance Imaging atau MRI menggunakan energi gelombang radio serta medan magnet dalam menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. Gambar yang dihasilkan oleh MRI memiliki resolusi yang tinggi dibandingkan dengan alat pemindai lainnya. Positron Emission Tomography atau PET scan, pemeriksaan medis dengan penggambaran dari fungsi sistem atau organ dalam tubuh biasanya digunakan dalam mendiagnosa dan mengevaluasi kanker, penyakit kardiovaskuler atau jantung, dan kelainan neurologis atau otak. Baik teman-teman, saya Silviana Nurhamidah NIM 18010102007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penerapan sinar X dalam berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sinar X dalam bidang industri, penerapan sinar X dalam bidang pertanian. Yuk teman-teman, ikuti video berikut ini. Penerapan sinar X dalam bidang industri. Dalam bidang industri, menggunakan teknik radiografi, yaitu memanfaatkan teknologi nuklir yang memiliki kesamaan cara kerja X-ray dalam bidang kesehatan. Radiosotop merupakan alat dalam bidang industri sebagai penerapan dari sinar X dalam bidang industri. Nah, radiosotop ini memiliki cara kerja yaitu dengan melewatkan CO60 atau IR92 melalui material yang akan diperiksa. Kemudian, sebagian sinar akan diteruskan dan yang lainnya akan diserap, namun tidak merusak material.
Pemasangan selembar film di belakang material digunakan untuk mendeteksi sinar yang menembus. Keadaan struktur material dapat diketahui dari tingkat kehitaman film dari hasil proses. Beberapa alasan menggunakan teknik radiografi dalam bidang industri antara lain karena pembelian awal relatif murah, peralatan yang sederhana sehingga mudah dibawa ke lapangan, dalam pengoperasian tidak membutuhkan listrik, kemudian biaya perawatan relatif murah. Selanjutnya, sinar X dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, penentuan mineral lempung secara kimia maupun secara fisik. Dalam penentuan berdasarkan sifat fisik, dapat dilakukan menggunakan sinar X. Alat yang digunakan dalam penentuan mineral lempung ialah X-ray diffraction. Biasanya yaitu menggunakan X-ray diffraction merek Philips PW1130. Nah, di sini adalah contoh gambar X-ray diffraction. Namun, pada gambar ini bukan X-ray diffraction merek Philips PW1130. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara kerja X-ray diffraction itu sendiri. X-ray diffraction menggunakan tegangan tinggi, tabung X-ray, balok X-ray, dan juga filamen. Tabung X-ray terdiri dari katoda, di mana katoda tersebut untuk memanaskan filamen. Ketika filamen sudah panas, maka filamen tersebut akan memancarkan sinar yang terdiri dari elektron-elektron. Kemudian akan dilewatkan pada sebuah layar utama atau kisi yang mengenai objek. Sinar yang mengandung elektron ketika mengenai elektron pada objek, maka objek akan berputar dan menghasilkan grafik. Adapun cara X-ray diffraction dalam penentuan mineral lempung dalam bidang pertanian yaitu yang pertama, memisahkan lempung dari bahan pengikat. Yang kedua adalah perlakuan pendahuluan, yaitu dengan penjenuhan ion magnesium dengan ion kalsium. Yang ketiga, analisis dengan sinar X-ray diffraction. Dengan menggunakan preparat teratur, pemanasan dilakukan dengan dijenuhi kalsium menggunakan temperatur 550 selama 2 jam. Yang terakhir, ketika mineral menunjukkan reaksi yang berbeda, preparat diletakkan pada sampel holder kemudian disinari oleh sinar X. Teman-teman, untuk mengulas penjelasan dari kami, yuk kerjakan latihan soal berikut ini. Pertama, sebut dan jelaskan macam-macam pesawat sinar X dalam bidang kesehatan. Siapa nih yang udah tahu macam-macam pesawat sinar X dalam bidang kesehatan? Yuk yang belum tahu, ikuti penjelasan berikut ini. Pesawat sinar X dibagi menjadi 2 berdasarkan dengan tujuan penggunaannya dalam bidang kesehatan ini. Pertama, pesawat sinar X diagnostik yang dimanfaatkan dalam pencitraan organ bagian dalam tubuh seperti jantung, tulang, paru-paru, dan sebagainya. Karena pesawat jenis ini dapat mendeteksi keretakan yang sangat halus pada tulang atau tumor yang terdapat dalam jaringan tubuh pada manusia. Tegangan yang digunakan untuk pengoperasian tabung tidak lebih dari 150 kV. Karena hanya digunakan untuk pengambilan foto bagian dalam tubuh manusia saja. Kedua, pesawat sinar X terapi yang dimanfaatkan untuk radioterapi jaringan kanker atau tumor. Tegangan yang digunakan sangat tinggi dengan kisaran 400 kV hingga ribuan kilovolt atau berorde megavolt. Hal tersebut disebabkan supaya energi yang dibawa oleh sinar X
dapat menimbulkan daya rusak yang maksimal pada jaringan tumor atau kanker. Nah, teman-teman udah jelas kan? Macam-macam pesawat sinar X dalam bidang kesehatan. Yuk, lanjut ke latihan soal berikutnya. Latihan soal yang kedua. Bagaimana cara radiosotop dalam bidang industri? Yang belum tahu? Yuk, ikuti penjelasan berikut ini. Cara kerjanya dengan melewatkan CO60 atau IR92 melalui material yang akan diperiksa. Kemudian, sebagian sinar akan diteruskan dan yang lainnya akan diserap, namun tidak merusak material. Pemasangan selembar film di belakang material digunakan untuk mendeteksi sinar yang menembus. Keadaan struktur material dapat diketahui dari tingkat kehitaman film dari hasil proses. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari kami. See you. Wassalamualaikum.